Hari ini buat pertama kalinya teman-teman nginep di rumah aku. Mereka senang bisa tidur di kamar aku yang ada di lantai 79. Selamat pagi teman-teman. Pagi Vanessa. Ya ampun Vanessa, rumah kamu tuh bener-bener gede banget ya. Mana kamar kamu ada di lantai 79. Bagus banget lagi. Iya, kamar aku emang sengaja di lantai 79 supaya bisa lihat pemandangan. Ngapain sih teman-teman pakai mau nginep di rumahnya si Vanessa segala? Yakin aja Vanessa, kamu harus malu-maluin di depan teman-teman. Vanessa, kita semua senang banget bisa nginep di rumah kamu. Semalam kita tidurnya nyenyak banget. Ya iyalah, nyaman dan nyenyak. Orang kita tinggal di rumah yang kayak istana gini. Ya ampun, biasa aja kok. Makasih ya teman-teman. Aduh, menurut aku ya, rumahnya nggak terlalu bagus-bagus banget sih. Dan semalam waktu aku tidur, AC-nya tuh panas. Iya kan, Jani? Kalau nggak jawab sesuai Lenong, aku pasti dimarahin. Iya, AC-nya panas. Aku sampai nggak bisa tidur. Perasaan AC-nya dingin banget. Lenong, kamu pasti iri karena teman-teman muji aku. Mana nih sarapan? Udah lapar banget tahu. Masa iya sih tamu dibiarin lapar? Bentar ya teman-teman, aku buatin kalian sarapan dulu. Oke Vanessa. Aduh teman-teman, sarapan di sini tuh udah pasti nggak enak. Kalian tuh jangan samain sama di rumah aku ya. Rumah aku tuh udah pasti enak. Di sini kan nggak ada chef dari luar negeri, sedangkan di rumah aku itu pakai chef dari luar negeri. Iya, di sini itu nggak mungkin deh masakannya seenak rumah Lenong. Emang iya apa? Nah, udah jadi nih. Silahkan dimakan ya sarapannya teman-teman. Nih. Tuh lihat teman-teman. Masa iya sih? Cuma kayak gini? Iya. Ngakak banget. Lenong, Jani, nggak boleh kayak gitu. Aku makan ya, Vanessa. Iya, makan ya, Bertie. Aku juga makan. Sambal, telur. Vanessa, ini sarapan apa? Kok bisa sih seenak ini? Loh, makanan cuma simpel doang kok dipuji-puji sih? Iya, Wan. Ini sarapan terenak yang pernah aku cobain. Sosisnya enak banget. Ini apa sih? Ini itu nasi lor, nasi sosis telur. Sarapannya Sultan Indonesia, teman-teman. Gimana ini cara buatnya? Jadi cara buatnya, Pertama-tama siapkan sosis Kenzler Singles original, kemudian sayat seperti ini dengan pisau. Lalu panaskan margarin, oseng sosis yang sudah disayat dan telur ceplok. Cukup 1 pan dipakai masak sosis dan telur. Jadi no ribet tapi udah double protein, bener-bener definisi sarapan pintar. Nah sambil nunggu, aku biasanya makan kayak gini lagi nih sosisnya. Kalau udah tinggal disajikan bersama nasi dan sambal. Jadi deh. wah, gampang ya buatnya. Mana enak banget lagi. Iya, ini itu the real protein breakfast yang enak banget. Ada sosis, terus ada telur juga. Jadi double protein. Enak banget. Iya teman-teman, kalian coba aja buat sarapan gaya baru ala Sultan kayak gini. Soalnya praktis banget teman-teman. Iya, aku pokoknya bakalan bikin ini. Ini tuh emang enak banget, tapi gue nggak boleh sampai keceplosan kalau gue puji ini. Soalnya nanti Lenong pasti bakalan marah banget sama gue kalau gue sampai bilang ini enak. Alah, kalian tuh ya, kayak gini aja dibilang enak. Lenong, kamu nggak pernah sarapan ala Sultan ya? Hah? Ya ampun, ternyata beneran gak tahu. Sampai kaget gitu ya dengernya. Jadi, ini itu sarapan ala Sultan. Pakai sosis dan pakai telur. Katanya kamu dimasakin sama chef dari luar negeri. Masa gitu aja gak tahu sih? Sultan apaan sampai gak tahu? Iya, aku baru aja mau ngomong. Ini kan breakfastnya para Sultan. Masa Lenong gak tahu ya? Ya iyalah aku nggak tahu. Orang di rumah biasanya mama sama papa beliinnya bubur ayam. Bener-bener ya si Vanessa bikin malu gue di depan teman-teman.
Awas ya nanti, lihat aja. Bulan, Bapak mau narik bajai di pasar kek, mau dagang di pasar kek, ya terserah Bapak, bodo amat. Yang penting tetap bisa pamer kekayaan. Jani, kamu denger gak? Bapak sampai narik bajai dan dagang di pasar demi pamerin kekayaan. Itu maksudnya apa ya? Iya, aku dengar. Ayo kita masuk. Ayo, Lenong, aku tadi denger omongan kamu. Bapak harus narik bajai dan dagang di pasar demi pamerin kekayaan. Itu maksud kamu? Maksud kamu apa? Iya, aku tadi juga dengar. Demi apa? Mereka denger omongan aku yang itu. Aduh, gimana nih? Aku harus gimana nih? Oke, tenang. Teman-teman, ayo ikut aku bentar. Aduh, Lenong mau bawa Jani sama Berti kemana? Ya ampun, Lenong pasti bingung mau jelasin apa ke Jani sama Berti. Kayaknya kehidupan dia yang sebenarnya, kalau dia ternyata orang miskin, sekarang bakalan kebongkar. Kok kamu malah narik kita ke sini? Kita kan lagi nanya sama kamu, Lenong. Itu semua maksudnya bapak kamu, Lenong. Sampai narik bajai dan dagang di pasar demi untuk pamer kekayaan. Aduh, teman-teman. Aku sebenarnya nggak mau kalau kalian tahu dan dengar soal ini. Ya udah, sekarang kamu jelasin. Yang kalian dengar soal tadi. Itu sebenarnya kisahnya si Bulan. Bulan itu sebenarnya orang miskin. Dia bohong ke orang tuanya, selalu minta uang untuk kebutuhan sekolah. Sampai-sampai orang tuanya dagang di pasar dan rela narik bajai. Tapi malah uang itu dipakai untuk pamer harta kekayaan di sekolah. Dia tega bohongin orang tuanya. Lenong, kamu serius? Iya, sebenarnya aku udah lama megang rahasia ini. Karena aku kasihan sama dia kalau sampai kalian tahu. Tapi ternyata kalian gak sengaja denger. Jadi ya udah, terpaksa aku harus kasih tahu kalian dan jelasin ke kalian. Karena kalian juga nanya sama aku. Jadi, selama ini Bulan bisa bayarin kita untuk wisata di taman rekreasi dan lain-lain. Itu semua hasil dari bohongin orang tuanya supaya dia dapat uang dan bisa pamer kayak gitu ke kita semua. Semua itu palsu. Iya, bener banget. Ya ampun, segitu jahatnya Bulan. Dia rela bohongin orang tuanya demi untuk pamer di sekolah di depan temen-temen. Iya teman-teman, tadi itu aku udah negur dia, tapi dia tetap mau bohongin orang tuanya supaya dia tetap bisa dapat uang untuk kebutuhan sekolah. Tapi padahal uang itu buat pamer kekayaan di sekolah. Bulan bener-bener jahat banget. Dia tega sama orang tuanya. Berti, Jani, kalian jangan bilang ke siapa-siapa ya soal ini. Cukup kita aja yang tahu. Karena kasihan Bulan. Iya Lenong, aku masih gak nyangka ternyata Bulan sepicik itu. Bulan jahat banget sama orang tuanya. Berarti sekarang orang yang benar-benar sultan di sekolah ini sebenarnya cuma Lenong doang. Bulan selama ini cuma pura-pura kaya supaya bisa pamer ke teman-teman. Lenong, pinter banget sih. Untung aja nggak ketahuan kalau aku yang sebenarnya orang miskin. Lebih baik aku jual aja nama Bulan. Rasain lo Bulan. Yang penting aku aman. Akhirnya kamar adiknya Lenong
juga ya, Pak. Pas banget, besok Mama juga udah lahiran. Iya mah, bagus banget ya kamar calon adiknya Lenong. Tepat banget lagi jadinya sehari sebelum dia lahir. Udah gitu biayanya murah cuma 500 juta. Tapi bisa dapat kamar semewah ini. Lenong pulang, Mah, Pak. Lah, pada kemana sih? Non Lenong udah pulang. Mama Papa mana, Bi? Di atas Non, lagi lihat kamar calon adik Non Lenong. Kan udah jadi. Pas banget, besok kan Nyonya mau lahiran. Kamar bayi itu udah jadi. Bener-bener cepet banget sih. Oh, ya udah, sana, Bibi balik aja lagi ke dapur. Iya baik Non. Nanti mungkin kita tambahin buat beli boneka-boneka lagi kali ya, Pak? Iya boleh mah, nanti kita beli lagi aja ya. Lenong, kamu udah pulang. Lihat nih, kamar adek kamu udah jadi. Bagus banget ya, Lenong. Ya ampun, kamar bayi itu bener-bener gede dan mewah banget. Kamar gue aja nggak kayak gini. Bahkan kamar mama dan papa juga nggak kayak gini. Nih, Lenong, kamu lihat sendiri kamar adik kamu. Ada ruang bioskop sendiri, ada perpustakaan sendiri, ada ruang belajar sendiri, terus ada ruang bermain, ada kamar mandi mewah, dan ada ruangan pakaian sama ruangan sepatu juga khusus buat dia sendiri. Iya, ya ampun. Bagus banget sih, Ma. Kamar calon adik aku. Bener-bener keterlaluan banget sih. Kamar anak bayi bisa semewah dan sebagus ini. Ini kamar apa mall? Bisa segede ini. Satu lantai cuma khusus buat kamar dia doang. Masih bayi dan masih kecil aja udah dispesialin kayak gini. Gimana nanti pas dia udah lahir? Tapi masih ada yang kurang nggak ya dari kamar ini? Ini kamar udah bagus banget dan udah lengkap banget, Ma. Udah nggak ada yang kurang lagi, Ma. Lagian, Ma, adek kan masih bayi, Ma. Kok kamarnya udah gede banget kayak gini sih, Ma? Ya kan nanti adek bakalan gede, Lenong, nggak bayi terus. Jadi Mama sama Papa langsung aja buatin kamar yang mewah buat dia. Gue bener-bener gak terima kalau anak bayi itu bisa punya kamar segede dan semewah ini. Mah, apa nggak kegedean, Mah? Kamar adek segini, atau enggak, gini aja, Mah. Adek kan masih bayi, atau aku dulu aja, Mah, yang nempatin kamar ini. Ya jangan dong, kamu kan udah punya kamar sendiri. Masa iya kamu nempatin kamar adek kamu? Ya ampun, gue sama sekali gak bisa nyentuh kamar anak bayi itu. Iye, janganlah Lenong, kamu di kamar kamu aja. Kamu kan juga udah ada kamar. Gue bener-bener gak terima anak bayi itu bisa dapetin semua kemewahan lebih dari apa yang gue dapetin. Aduh, Pak, Mama tiba-tiba mules banget, Pak. Iya, Mah, sabar ya, Mah. Tanggal lahir adek kan perkiraan besok. Malam ini juga kita kan udah ke rumah sakit buat persiapan. Mama sabar ya. Iya, Pak. Lenong, besok kan Mama lahiran di rumah sakit. Kamu pulang sekolah langsung ke sana ya. Iya, Pak. Besok aku pulang sekolah pasti langsung ke sana. Ya ampun, aku udah gak sabar banget mau ketemu sama adek aku. Iya, Lenong, malam ini Mama sama Papa udah bakalan nginep di rumah sakit ya. Iya, Lenong, malam ini Mama sama Papa ke rumah sakit ya. Buat persiapan lahiran besok. Besok kamu pulang sekolah ke sana ya. Oke, Mama, Papa. Aduh, aku udah gak sabar banget nih mau ketemu sama adik kesayangan aku besok. Iya, Mama sama Papa juga udah gak sabar. Besok bayi itu bakalan lahir. Hidup gue bakalan benar-benar berubah banget pasti. Dia belum lahir aja udah banyak merubah hidup gue. Pasti pas dia lahir besok, hidup gue bakalan lebih berubah lagi. Kenapa sih ini harus terjadi?